Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Fable. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang memiliki sebutan The Fable. Seperti namanya, terah di dalam dunia pembunuh bayaran, pria tersebut memiliki sebuah skill membunuh dengan penuh analisis dan tepat sasaran ketika membunuh. Selain itu, ia terkenal dapat membunuh lawannya di bawah waktu 6 detik saja. Dapat dikatakan dalam film ini pemeran utama melakukan one man show. Akan tetapi kali ini dia harus mendapatkan misi yang cukup sulit, yakni ia harus menjadi seorang biasa yang tidak boleh membunuh siapapun. Selain itu, kepribadiannya yang dimiliki oleh pria tersebut sangatlah unik, berbeda dengan pembunuh bayaran yang biasa kita ketahui. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan orang-orang yang berada di sebuah restoran sedang melakukan perayaan salah satu bosnya. Kemudian tiba-tiba pemeran utama yang memiliki nama samaran The Fable datang menembak salah satu bos mereka. Di sini diceritakan Fable memiliki sebuah skill membunuh dengan penuh perhitungan. Bahkan di kalangan para pembunuh bayaran yang sangat disegani dan dijuluki legenda urban. Musuh-musuh yang berada di restoran itu pun berhasil Fable habisi dengan mudahnya. Bahkan setiap membunuh seseorang akan ada perhitungan-perhitungan tersebut tergambarkan di kepala Fable. Lalu ada peristiwa di mana salah satu musuh berhasil merekam Fable ketika beraksi menggunakan HP miliknya. Akan tetapi HP tersebut terlempar ke tanah. Setelah menghabisi semua musuhnya, Fable pun bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Yoko. Yoko adalah rekan kerja yang selalu mendampingi Fable dalam setiap misinya. Di dalam mobil, diketahui Fable sangat menyukai tayangan komedi yang menurut dirinya sangat lucu. Padahal tayangan tersebut dapat dikatakan sangat receh. Di sini terlihat meskipun Fable seorang pembunuh bayaran, tetapi ia memiliki kepribadian yang cukup unik. Kemudian, scene berganti. Tibalah Fable dan Yoko bertemu dengan sang bos. Bos memberikan sebuah misi baru kepada mereka, yakni dalam setahun mereka ditugaskan menjadi seorang warga biasa yang nantinya hubungan di antara mereka itu adalah seorang kakak dan adik. Mereka diberikan sebuah identitas baru dengan nama Akio Sato dan Yoko Sato. Selain itu, sang bos memberikan seekor burung beo yang harus Fable pelihara. Sang bos memberitahu bahwa mereka akan ditugaskan di tempat mantan klien yang memiliki hutang budi kepadanya. Selain itu, sang bos memberi ultimatum kepada Fable. Jika Fable tidak berhasil dalam misinya yakni membunuh seseorang, maka sang bos akan membunuh Fable nantinya. Kemudian scene berganti, kembali ke TKP sebelumnya. Ada dua orang pembunuh bayaran, si Gondrong dan si Tengil. Mereka rupanya sedang memeriksa dan menganalisa tentang siapa yang membunuh para pejabat geng tersebut. Dengan bukti bahwa korban dibunuh secara rapi, bahkan semua korban dibunuh tepat di bagian vital tubuhnya dengan menggunakan satu peluru saja. Kejadian tersebut membunuh mereka, berspekulasi bahwa yang membunuhnya ialah legenda urban yakni Fable. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mulai memburu Fable ke depannya. Kemudian, scene memperlihatkan Fable yang sedang bersiap-siap menuju kota Osaka. Fable mulai menyembunyikan semua senjata yang ia miliki karena perintah dari sang bos yang menyuruh jangan bawa senjata apapun. Akan tetapi Fable membawa senjata andalannya kala itu. Kemudian scene berganti memperlihatkan kondisi geng di Osaka nanti. Mereka berbincang bahwa akan ada seorang pembunuh bayaran yang akan tinggal bersama mereka. Mereka pun mengetahui bahwa orang tersebut adalah Fable dan berbagai cerita kehebatan yang pernah mereka dengar. Tetapi mereka pun tidak mengetahui secara detail mengenai Fable. Lalu scene sekilas memperlihatkan salah seorang anggota geng bernama Kojima yang baru keluar dari penjara.
karena kasus pembunuhan 8 tahun silam. Sesampainya di Osaka, Fable dan Yoko bertemu dengan bos dari geng Osaka. Pemimpin geng tersebut mulai menanyakan satu persatu pertanyaan kepada Fable. Salah satunya mengenai bagaimana caranya untuk membunuh jika dalam kondisi seperti ini. Fable hanya berimajinasi cara untuk membunuh mereka. Tetapi ia teringat kembali terhadap misi yang sedang dijalankan, yakni tidak boleh membunuh siapapun. Yoko mencoba meyakinkan kepada para bos bahwa Fable dan dirinya adalah orang biasa. Setelah perbincangan mereka, Ebihara mulai mengantar Fable dan Yoko ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Ketika sampai di garasi rumah, Ebihara memberitahu untuk tidak menyentuh mobil kesayangannya. Tetapi dengan dinginnya, Fable malah masuk ke dalam mobilnya dengan wajah tanpa dosa. Di malam harinya, Fable dan Yoko mulai menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi warga biasa. Ketika mereka sedang jalan-jalan di malam hari, ternyata Ebihara menyuruh salah satu anggotanya untuk mengirimkan 2 berandalan untuk mencoba menghajar Fable. Karena Ebihara masih penasaran dengan skill yang dimiliki oleh Fable, dalam pertarungan tersebut daya analisis Fable tidak hilang. Bedanya, ia sekarang berpura-pura menerima semua pukulan dan tendangan yang diluncurkan oleh 2 berandalan tersebut. Setelah beres dihajar, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang menghampiri dan mencoba menolong Fable. Wanita tersebut mencoba memberikan sebuah sapu tangan, tetapi Fable menolaknya. Ketika sampai ke rumah, Fable memiliki kebiasaan yang unik, yakni selalu bertelanjang bulat ketika di rumah. Di sisi lain, 2 pembunuh bayaran mulai menemukan petunjuk dalam pencarian Fable. Mereka menemukan handphone yang berhasil merekam Fable di TKP saat itu. Keesokan harinya, Ebihara mendatangi Fable lalu memintanya untuk berbincang serius di sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut ada seorang mantan kriminal dan Ebihara malah menyuruh Fable untuk membunuhnya, bukan untuk berbincang dengan Fable. Ebihara di sini ingin mencoba mengetes keahlian Fable yang dapat membunuh lawan apapun di bawah 6 detik. Kemudian Fable pun menggunakan topeng andalannya dan berhasil melumpuhkan lawannya hanya dengan waktu 3 detik saja. Ebihara dan bawahannya langsung kaget dengan apa yang mereka lihat saat itu. Karena Fable masih memegang prinsip misinya, ia pun tidak membunuh lawannya. Ebihara kemudian menodongkan pistolnya dan bertanya, "Mengapa kau tidak bisa membunuh lawanmu saat ini?" Fable langsung memberitahu kepadanya bahwa dirinya sedang dalam tugas menjadi seorang warga biasa dan tidak akan membunuh selama 1 tahun. Ebihara mulai mengerti alasan mengapa Fable melakukan hal tersebut. Di sini hubungan antara mereka mulai terbangun dengan baik. Kemudian Fable menceritakan Kojima yang ternyata sudah dianggap oleh dirinya seperti adik sendiri. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Ebihara memberitahu kepada Fable untuk bekerja karena salah satu ciri orang normal itu memiliki pekerjaan. Kemudian sekilas scene memperlihatkan Kojima yang sedang mengendarai sepeda, lalu menusuk pria yang sedang berjalan. Setelah itu Kojima mulai menginterogasi korban dan bertanya bagaimana menjadi seorang mucikari. Selain itu Kojima menemukan majalah dewasa yang sampul depannya adalah wanita cantik yang menolong Fable sebelumnya. Tak lama kemudian Kojima pun malah membunuh tawanannya tersebut. Kembali lagi, scene memperlihatkan Fable yang sedang mencari sebuah pekerjaan. Di saat dia kebingungan karena selalu ditolak dalam melamar, tiba-tiba kembali datang wanita cantik yang sebelumnya. Ternyata wanita tersebut bernama Misaki. Misaki melihat Fable yang sedang memegang sebuah berkas lamaran pekerjaan. Itu membuat Misaki ingin membantunya kembali dengan cara mengenalkan Fable kepada bosnya. Kemudian Fable pun mendapatkan pekerjaannya sebagai kurir dan desainer poster-poster dari toko tersebut.
Di sisi lain, Tsunagawa dan komplotannya berkumpul. Terlihat mereka sedang membuang mayat di sebuah tempat pembuangan sementara. Pria botak yang menjadi tangan kanan Tsunagawa menceritakan bahwa Kojima telah keluar dari penjara. Komplotan Tsunagawa adalah geng yang berbeda dengan komplotan Ebihara. Di sini terlihat Tsunagawa dan komplotannya memiliki dendam pribadi kepada Kojima. Itu membuat Tsunagawa dan komplotannya langsung pergi ke markas untuk segera menemui Kojima. Setelah Kojima bertemu dengan bos Osaka, Tsunagawa langsung menahannya dan terjadi perdebatan kecil. Kojima pun terlihat sangat tengil dan belagu ketika menghadapi Tsunagawa. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama, karena Ebihara langsung melerai mereka saat itu. Kemudian, sekilas scene memperlihatkan Fable yang mulai beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Setelah bekerja, mereka pun melakukan makan-makan di sebuah restoran. Di sini terlihat rekan kerja Misaki, yakni seorang pria berkacamata sedang merekam celana milik Misaki menggunakan kamera kecil yang berbentuk korek. Pria kacamata tersebut memang terlihat freak dan mesum. Akan tetapi, saat itu Fable langsung melempar satu kacang polong untuk membelokkan kamera kecil tersebut. Setelah itu, ketika sampai di rumah, Fable sedang melihat pisau kecil miliknya. Ia pun langsung teringat kembali kejadian ketika masa kecil. Masa kecil Fable sudah terbiasa hidup di hutan dan melakukan kegiatan survival. Ternyata itu adalah scene di mana sang bos sedang mengajarkan nilai-nilai menjadi seorang pembunuh bayaran yang handal. Fable sudah dilatih sejak ia kecil oleh sang bos. Kembali lagi ke masa sekarang. Scene memperlihatkan Fable yang akan singgah ke rumah Ebihara. Akan tetapi Kojima malah menghalanginya, bahkan mengancam Fable menggunakan pisau. Ketika Fable menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang teman Ebihara, lalu Kojima pun mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi mereka terkagetkan melihat Ebihara yang sedang tidak sadarkan diri di toilet. Ebihara mengalami serangan jantung yang membuat dirinya harus dirawat sementara di rumah sakit. Ebihara memberitahu kepada Kojima untuk tidak bergerak sebelum Ebihara keluar dari rumah sakit. Akan tetapi karena Kojima ini memiliki kepribadian yang belagu dan buruk, ia malah langsung mendatangi Misaki, lalu menawarkan Misaki untuk menjadi model dalam usaha barunya, yakni menjadi mucikari. Misaki menolak mentah-mentah tawaran Kojima tersebut. Tetapi saat itu Kojima tidak tinggal diam akan penolakan dari Misaki. Ia malah mengancam Misaki bahwa dirinya akan mencelakai keluarga dan kerabatnya. Kemudian scene berganti, dua pembunuh bayaran kembali terlihat masih mencari jejak Fable. Kebetulan mereka saat ini akan direkrut oleh Tsunagawa untuk menculik Kojima nantinya. Selain itu, Tsunagawa menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh bayaran yang disembunyikan oleh pihak Ebihara. Hal itu membuat para pembunuh memiliki keyakinan bahwa itu adalah Fable. Scene berganti, Misaki terlihat sangat tidak nyaman dan banyak pikiran karena merasa tidak aman atas ancaman Kojima. Bahkan Kojima telah menemukan lokasi ibunya dan telah mengganggu salah satu bosnya di toko pizza. Hal itu membuat Misaki berniat untuk melepaskan stresnya dan mengajak Fable untuk makan malam dengannya. Di sini Fable menceritakan kehidupan dulunya di alam bebas. Misaki merasa sedikit terhibur akan pertemuan makan malam dengan Fable saat itu. Bahkan ketika pulang, Misaki berkata bahwa dirinya sangat menyukai cara Fable menggambar. Mendengar hal itu, Fable langsung menawarkan diri akan menggambar Misaki nantinya. Setelah pertemuan tersebut, Misaki langsung bertemu dengan Kojima untuk melakukan pengambilan gambar dirinya, meskipun hal yang sangat Misaki tidak sukai. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Ternyata dua pembunuh bayaran telah datang ke rumah Kojima. Mereka pun langsung menghajar Kojima saat itu, karena kebetulan di situ ada Misaki. Misaki pun menjadi korban dan dibawa oleh mereka ke markas Tsunagawa saat itu. Kemudian scene berganti, kabar tersebut telah sampai ke telinga Ebihara, lalu membuat dirinya terpaksa keluar dari rumah sakit meskipun kondisi tubuhnya masih terlihat lemas. Ebihara langsung mendatangi Fable dan meminta bantuan kepadanya. Permintaan tersebut berlangsung alot karena Fable memiliki sebuah misi tidak akan membunuh siapapun.
Akan tetapi Ebihara menanggapi bahwa dirinya akan memberikan mobil kesayangannya. Selain itu, Ebihara menjelaskan bahwa orang normal yang profesional pastinya akan menerima tawaran tersebut. Hanya mendengar perkataan tersebut, Fable setuju dengan permintaan Ebihara. Kemudian Fable pun langsung menuju ke TKP dan mulai menganalisis setiap kejadian. Fable berkesimpulan bahwa Kojima masih dalam keadaan hidup. Bahkan hasil analisisnya menemukan bahwa Misaki pun ikut dibawa oleh mereka. Melihat kejadian di TKP dan mengetahui bahwa Misaki ikut dalam penculikan tersebut membuat Fable semakin mempersiapkan segala hal. Bahkan Fable pun membuat pelurunya sendiri untuk misi kali ini. Di sisi lain, Ebihara yang sedang berada di rumah sakit didatangi oleh sang bos. Bahkan Ebihara sudah dalam keadaan diikat. Sang bos menjelaskan bahwa jangan sampai Fable membunuh seseorang. Jika hal itu terjadi, maka sang bos mengancam akan membunuh Ebihara nantinya. Di sini sang bos menjelaskan mengapa memberikan misi kepada Fable untuk menjadi orang biasa atau normal. Semua itu dilakukan agar keahlian Fable dalam membunuh menjadi berkurang, karena sang bos berniat akan membunuh Fable nantinya. Keesokan harinya, Fable dan Yoko berhasil menemukan markas Sunagawa. Kemudian Fable pun mulai melakukan aksinya di sini. Fable langsung memanjat sebuah gedung dan ternyata ia langsung menemukan keberadaan Misaki. Di dalam ruangan tersebut, Misaki akan diperkosa oleh pria botak tangan kanan Sunagawa. Untung saja Fable datang tepat waktu saat itu. Kemudian, setelah ia berhasil menyelamatkan Misaki, Yoko menyuruh Fable untuk menenangkan Misaki. Karena bisa jadi Misaki dalam keadaan syok. Di sisi lain, semua kejadian tersebut telah terpantau oleh CCTV. Dua pembunuh bayaran yang saat itu melihat hal tersebut langsung bergembira melihat Fable telah datang. Mereka pun langsung berlari keluar ruangan. Lalu setelah berhasil menyelamatkan Misaki, Fable menyuruh Misaki untuk bersembunyi di bawah tangga. Kemudian Fable bersiap-siap untuk menyelamatkan Kojima. Keadaan saat itu Kojima telah diikat di sebuah kursi dan ditempatkan di ujung. Bahkan di tempat tersebut telah berkumpul orang-orang yang bersiap akan menembak Fable. Kemudian datanglah salah satu pembunuh bayaran yang memancing agar Fable keluar. Di sini terungkap bahwa alasan ia sangat ingin bertemu dan membunuh Fable karena ingin mendapatkan nama yang disandang oleh Fable, yakni menjadi legenda urban di kalangan pembunuh bayaran. Akhirnya Fable pun keluar dengan menggunakan pintu besi yang ia jadikan tameng. Setelah peluru para musuhnya pun habis, kemudian Fable pun melakukan aksinya untuk menyelamatkan Kojima. Dalam pelarian menuju luar gedung, Fable mendapatkan sedikit kesulitan dikarenakan di sini ia tidak bisa membunuh musuhnya. Bahkan peluru yang digunakan adalah peluru tumpul buatannya sendiri. Musuh demi musuh tak habis-habisnya menghalangi pelarian mereka, sampai di mana mereka pun berhasil pergi ke lantai atas. Di sisi lain, Misaki pun kewalahan dalam menyelamatkan dirinya sendiri, karena salah satu pembunuh bayaran berhasil menemukannya dan membuat Misaki terpojokan. Kembali lagi, Fable dan Kojima saat itu bertemu dengan Sunagawa. Di sini, Fable memberikan kesempatan kepada Kojima untuk 1 lawan 1 dengan Sunagawa. Akan tetapi, tetap pertarungan tersebut nantinya dibantu oleh Fable karena melihat Kojima yang hampir terbunuh oleh Sunagawa. Kemudian, di saat Fable akan menyusul Misaki, ia pun akhirnya berhadapan langsung dengan pembunuh bayaran yang gondrong. Pertarungan antar mereka pun berlangsung dengan sengit. Diakhiri dengan saling menembak satu sama lain. Tetapi pada akhirnya Fable berhasil mengalahkan si gondrong. Di sisi lain, Yoko berhasil menemukan keberadaan Misaki saat itu. Ia pun berhasil melumpuhkan musuhnya dengan mudah. Dan akhirnya ketika Misaki akan terjatuh, untungnya Fable berhasil menyelamatkannya.
Setelah semua kejadian tersebut, Misaki pun diantar ke rumahnya oleh tangan kanan Ebihara yang menyamar sebagai Fable. Hal itu bertujuan agar Misaki tidak curiga terhadap Sato. Sesampainya di rumah, akhirnya Fable memberikan hasil gambar kepada Misaki. Misaki pun terlihat terharu melihat hasil gambar yang telah dibuat oleh Fable saat itu. Kemudian scene berganti, memperlihatkan kondisi kejadian TKP sebelumnya. Terlihat Fable berhasil tidak membunuh semua musuhnya, bahkan si Gondrong pun masih hidup saat itu. Akan tetapi, tiba-tiba sang bos datang dan langsung menembak kedua pembunuh bayaran tersebut. Karena bos menilai ia akan mengganggu Fable dalam menjalankan misi menjadi orang biasa. Kemudian, di scene terakhir Ebihara dengan berat hati menembak mati Kojima. Karena ia menilai Kojima adalah penyebab dirinya memiliki masalah dengan pihak Tsunagawa. Lalu Ebihara pun bertemu dengan Tsunagawa dan memberikan bukti bahwa Kojima telah tewas. Tamat.